Halo Post Vibes, apa kabar? Semoga sehat selalu, tetap jaga prokes dan jaga jarak satu sama lain. Jangan lupa, Post Vibes kayaknya cocok kalau di sesi ini kita semua adalah positive vibes untuk memberi dampak atau minimal kita memberi pengaruh buat orang-orang terdekat kita, buat lingkungan kita, buat bumi kita. Itu sesuatu yang positif. Entah itu kecil, entah itu besar, tapi sehingga vibes-nya bisa terasa oleh orang lain, sehingga orang lain terinspirasi juga. Dari satu post vibes, kemudian menjadi 2 post vibes, kemudian 10, kemudian meluas seperti itu, Pak Yu. Nah, kembali ke tema diskusi kita, kenali dirimu. Ini menurut aku sih agak unik dan juga aneh ya Pak Yu ya, kenali dirimu. Emangnya kita nggak kenal diri kita, loh kok bisa sih nggak kenal sama diri kita? Bukannya kita bangun tidur bareng sama diri kita. Kita yang jomblo pacaran sama diri kita, ya kan? Kita yang berpasangan, mungkin pasangannya sedang tidur di kamar lain, kita juga sama diri kita. Kita ibadah, kita sama diri kita. Kita kerja sama diri kita. Tapi kok tiba-tiba terjadi wabah, tidak kenal sama diri sendiri. Nah, ini kenapa ini Pak Yu? Tema yang unik ini bisa kita jadikan bahan diskusi. Iya, ini kalau dibuka sama Mbak Bening dengan kata-kata kita berdoa sama diri kita juga. Kenapa jadi kita nggak kenal? Sehingga dia tahu gitu loh, kalau doa ya diri kita sendiri, kalau jomblo ya pacaran sama diri sendiri gitu. Tapi topik ini diangkat, kenyataannya adalah berapa banyak sih orang yang pikirannya ada di dalam diri sendiri. Kebanyakan kita nongkrong di kafe, otak mikir yang lain. Nongkrong di tempat ibadah, otak mikir yang lain. Ya begitu. Artinya kita sebenarnya nggak kenal diri kita. Kita cuma mikirin yang ada di luar sana. Kata orang tua, kata guru, kata ini, kata temen. Ya begitu. Ya akhirnya nggak kenal. Nggak kenal ya, padahal kita selalu bersama diri kita. Tapi nggak kenal, jadi kayak gue nggak kenal lu loh kok bisa sih gue nggak kenal lu, lu tuh dari kecil sama gue loh gitu kan. Padahal sama sobat aja kita ngerasa, gue kenal banget sama sobat kita ya Pak Yo ya, sama yang sama pacar kita, apa sama orang yang kita gebet gitu ya, gue kenal banget lo sama dia, tapi lu nggak kenal sama diri lu. Ini fenomena apa ya ini Pak Yo? Kenapa sekarang ini menjadi permasalahan yang bikin galau tuh Pak Yo? Iya, sebenarnya ketika kita mengklaim, orang tua aja sama anak mengklaim bahwa saya tahu persis anak saya, itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Wow, sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang anak-anak sendiri nih. Iya, jadi kalau saya tahu persis sahabat saya, sebenarnya juga nggak tahu apa-apa. Kenapa begitu? Ya kalau yang Maha Kuasa punya kekuasaan dibuka semua tentang orang lain, yang apa yang kita ketahui, pasti kita juga, ya gua nggak tahu yang ini, nggak tahu yang itu, oh ternyata sih itu begini, sih itu begitu. Nggak banyak tahu, yakin itu. Nggak usah minta Tuhan yang Maha Kuasa buka deh, kita aja ya misalnya. Saya tahu misalnya Mbak Bening punya anak, kemudian Mbak Bening mengklaim bahwa tahu banget anak saya begini. Tiba-tiba saya melihat anak Mbak Bening bukan dalam negatif loh, hal yang positif, sangat positif. Ini saya kalau kasih tahu Mbak Bening, pasti Mbak Bening nggak tahu nih. Anak lu lagi kemana gitu, nggak tahu tuh lagi main. Dia nggak tahu, yakin nggak tahu. Dan saya banyak menemukan itu dan saya tidak kasih tahu itu karena itu memang harus belajar kembali kepada mengenal diri. Ajaibnya orang kalau sudah mengenal diri, nggak usah ngeklaim tahu, tapi tiba-tiba dikasih tahu. Gimana tuh ngomongnya? Gimana tuh? Saya nggak ngeklaim saya tahu persis Mbak Bening misalnya. Tapi ketika saya lagi memikirkan Mbak Bening butuh sesuatu, tiba-tiba ada yang ngasih tahu, oh Mbak Bening kan begini-begini. Jadi saya kayak tahu loh. Jadi nggak perlu banyak kepo ya Pak Yo ya? Terus saya telepon Mbak Bening gini. Loh, kok pas ya saya lagi mikir begitu? Itu sebenarnya karena kita kembali kepada mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu di dalamnya ada apa sih gitu. Aduh, ada banyak, termasuk salah satu nurani, intuisi. Itu kan kita nggak pernah touch, yang di touch adalah pikir. Begitu kita masuk ke nurani sendiri, intuisi sendiri, sebenarnya
akan banyak dikasih tahu hal yang kita memang nggak mampu untuk tahu semua, yakin nggak mampu. Tapi kalau dengar ke sana, kok jadi dikasih tahu ya begitu. Dan itulah mengenal diri sebenarnya. Sampai kita tahu nurani kita itu omong apa. Ini menarik nih Pak Yo, karena akhir-akhir ini banyak kita kepoin orang lain Pak Yo. Kita kepoin bos kita, kita kepoin teman kita, ya kan? Kita lihat story-nya tuh ya Pak Yo. Kita lihat siapa yang di-mention. Oh, jadi kita punya analisa banyak banget tentang orang lain. Tapi kenapa kok kita tidak kepoin diri sendiri? Itu mungkin apakah ada yang menghambat atau mungkin kita males atau kenapa tuh Pak Yo? Kenapa orang lain tuh lebih menarik untuk dikepoin? Gini, kita mesti sadari atau kita mesti terima bahwa kita terlahir kemudian diberitahu minimal sama orang tua kita. Diberitahu ini, diberitahu itu, diberitahu ini, diberitahu itu. Lingkungan juga memberitahu ini, memberitahu itu. Yang semuanya jarang sekali ada, ya nanti mesti baca si risetnya gitu. Tapi jarang sekali ada yang, nak, lihat hatimu, gitu nggak ada. Yang ada, nak, lihat temenmu. Nah, itu bisa lebih sukses tuh, gitu ya. Itu tuh, loh, anak tetangga tuh. Iya, itu terus tuh kakak kamu tuh, gitu. Anak-anak kalau diajak begitu, awalnya pasti disebut rewel, anakku nggak nurut. Karena apa? Karena anak-anak itu bisanya melihat diri sendiri. Kok ini lagi diajak lihat yang lain-lain. Tapi terusin aja itu, cekokin terus. Umur 10, umur 12, umur 15 tinggal anakku minggat bandel atau anakku nurut sama aku. Ya, yang nurut itu cuma mikirin mau minta apa lagi, sama-sama kepo doang kan. Ya. Ibuku minta apa ya, bapakku minta apa ya, adikku minta apa ya, temenku minta apa ya. Terus nanti kalau udah kerja bosku minta apa, aduh bosku minta ini, aku nggak bisa. Terus begitu, terus didrill begitu. Saya pernah tuh Pak Yo ya, jadi ini ada cerita nih Pak Yo. Ada seorang anak nih SMP lah ya, dia tuh sangat mengidolakan kakaknya, dan kakaknya tuh hebat, bisa sukses, kemudian berprestasi, sekolah di luar negeri. Nah, si adik ini yang anak SMP itu karena saking mengidolakan kakaknya, dia ngerasa saya tuh nggak ada gunanya. Jadi ketika dia mau melihat dirinya, kenapa malah yang keluar yang negatif ya Pak Yo ya? Iya. Jadi malah dia merasa bahwa aku nih nggak sehebat kakakku gitu kan. Mama tuh bangga sama kakak, papa bangga dia bisa ini bisa itu. Nah aku tuh nggak bisa apa-apa, padahal si anak ini menurut aku sih hebat gitu. Nah kenapa ketika kita ingin mengenali diri kita malah jadi ada rasa nggak nyaman, yang muncul adalah negatif judgment, ngerasa nggak pede. Nah tuh kenapa tuh Pak Yo? Apa di dalam diri kita itu ada sesuatu yang buruk gitu atau bagaimana? Jadi satu tadi kan saya bilang mengenai sadarilah bahwa Anda itu sebenarnya diajarin untuk melihat keluar terus. Itu perlu disadari, tidak bisa dihindari. Nah, kalau sudah disadari, berikutnya adalah yang ini. Mbak Bening tanyakan, kenapa terus kok kayak saya nggak punya kebaikan seperti kakak saya? Kok saya kayaknya buruk banget? Hal yang kedua yang perlu disadari adalah setiap manusia itu komplit. Komplit itu ada yang baik, ada yang buruknya. Gak bisa, kakak saya baik semua, buruknya buat aku semua, adiknya. Itu nggak mungkin. Jadi sadari bahwa yang baik dan yang buruk itu ada. Cuma bedanya mungkin kakaknya, dia bisa dominan baiknya muncul. Sementara adiknya dominan buruknya muncul. Nah, itu adiknya lahir belakangan. Terus suruh nyontek kakaknya yang sudah baik. Perjuangannya jadi ya itu, dan itu saya katakan sadari aja bahwa Anda diajar begitu, dididik begitu. Apakah orang tua salah? Enggak. Sadari aja. Kemudian sadari aja ada baik dan ada buruk di setiap diri manusia. Mungkin kakak saya lebih baik nongol, saya lebih buruk nongol, tapi masing-masing punya kebaikan, masing-masing punya keburukan. Dua kesadaran itu aja kalau dikultivate disemai, diolah di dalam sebuah kebun yang benar. Itu udah membebaskan banyak hal. Itu bisa menjadi uniqueness ya Pak ya. Dan itulah mengenal diri bahwa saya mengenali
saya ada baik dan ada buruk. Saya mengenali bahwa, oh saya dididik seperti itu. Begitu kita mengenal diri, ya mengenal orang lain jauh lebih gampang. Lebih mudah, ya. Jadi nggak perlu kepo, kita udah kenal orang lain ya Pak Yo. Nggak perlu liatin, oh ya status WhatsApp-nya, oh ya story-nya Dari apa. tatapan mata udah ketahuan. Kita baru mikirin udah tahu nih, oh Pak Yo lagi ini nih gitu kan. Kalau hujan-hujan gini biasanya Pak Yo minum teh misalnya. Nah itu udah tahu, kita nggak perlu sampai kepo-kepo ngabisin waktu berjam-jam tuh buat kepoin orang lain. Nah, post vibes sekali lagi kenali diri kita itu dalam konteks yang lebih luas, artinya kenali positif, negatif, baik dan buruk itu semua adalah perlu kita olah untuk menjadi apa? Untuk tadi seperti kata Pak Yo tadi, untuk menemukan bibit unggul yang istimewa. Jadi yang istimewa itu namanya juga istimewa. Istimewa itu tidak ada baik dan benar. Istimewa itu special, unik. Itu adalah bagaimana cara kita mengolah potensi kita. Oke, positive vibes. Demikian ngobrol-ngobrol kita tentang kenali dirimu. Kenali kekurangan dan kelemahan kita, itulah yang membuat kita unik. Semua orang berbeda, kelemahannya berbeda, kekurangannya berbeda. Sampai bertemu pada obrolan yang lain lagi, yang lebih hot, yang lebih chilly. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.